Jumpa lagi dengan Semesta Jagat Alit dalam komik video berjudul Kisah Padang Buana, episode ke-15. Awan yang berarah ke utara semakin tertinggal jauh di belakang, karena perjalanan bersama itu indah. Bakung terbawa angin, mengawang bersama Camar, mengawali kisah indah ataukah nestapa. Perkenalan antara Suwarnasari dan Arya Paningit membawa mereka menjadi teman seperjalanan menuju kota Nusa Swandika. Suwarnasari merasa cocok melakukan perjalanan bersama. Selain Arya Paningit seorang pemuda tampan, lucu, ia juga sangat sakti. Untuk urusan keamanan, serahkan kepadanya. Baik gangguan keamanan dari manusia atau dari gangguan makhluk lainnya. Terbukti ketika ia sedang mandi di sebuah air terjun kecil yang tersembunyi di tengah hutan, Arya Paningit muncul sebagai penyelamat dirinya lagi. Sedang asik-asiknya mandi, ia tidak pernah menyangka ada sepasang mata besar dan tajam mengintip dari balik semak-semak. Mata yang nyala itu terus mengintai, diam tidak bergerak, sabar menunggu. Hanya air liurnya mengalir di sela gigi taring sepanjang belati. Suwarnasari santai saja mandi karena ia merasa aman, tidak akan mendapatkan gangguan karena ia yakin Arya Paningit pasti menjaganya. Mandi di sebuah air terjun kecil yang airnya bening, air jatuh dari ketinggian dan mengalir di sela-sela bebatuan kali di bawahnya. Suara deburan air jatuh dan suaranya gemericik air itu terasa menenangkan jiwa. Karena merasa nyaman dan aman, ia mandi sambil bersenandung riang. Ini giliran ia mandi setelah sebelumnya Arya Paningit yang mandi. Arya Paningit sekarang sedang berlatih ilmu pedang sekalian menjaga keamanan dari kejauhan. Di tanah datar di bawah air terjun ini, dari tempatnya mandi, ia masih mendengar sesekali teriakan Arya Paningit merapal jurus. Iya, iya. Suaranya jelas menerobos lebatnya dedaunan, pepohonan dan sesemakan di sekitar air terjun. Setelah seharian kemarin telah menempuh perjalanan dan semalam mereka terpaksa menginap di sebuah gua kecil yang ada di sekitar air terjun ini, dijaga oleh Arya Paningit yang tidur di depan gua. Sekarang ia mandi, rasa segar sekali. Apalagi melihat air terjun dari lubuk berair jernih dan dingin. Benar nyaman mandi ditemani oleh suara alam harmoni pagi. Kicau burung yang bertengger di rantingan pepohonan, sinar mentari yang hangat menerobos di sela dedaunan. Jika selintas, ia terlihat seperti bidadari cantik sedang mandi di ujung kaki pelangi. Betapa terkejut dirinya ketika selesai mandi dan berpakaian saat ia muncul dari bawah menaiki bebatuan menuju tempat di mana Arya Paningit menunggu. Pasang matanya yang bulat jernih terbelalak ketakutan karena ada sepasang mata tajam lebih besar menatapnya garang. Kesabaran menunggunya membuahkan hasil karena mangsa yang diincarnya kini malah mendatanginya.
seperti menyerahkan diri saja. Dengan kumisnya panjang tebal dan gigi taring panjang yang berkilat di tempat sinar matahari yang mulai hangat, sosok berwarna kuning belang 3 kali lipat besar dari tubuh Suwarnasari maju perlahan-lahan dengan keempat kakinya yang mengayun bergantian keluar dari semak-semak tempatnya tadi mengintai dan bersembunyi. Kemudian keempat kakinya bersamaan terayun turun menekuk, bersiap melakukan lompatan untuk menerkam. Si belang menggoyangkan kepala sambil membuka rahangnya yang besar. Untuk sesaat Suwarnasari seperti dihipnotis saja, tubuhnya berhenti melangkah dan diam seperti patung. Mulutnya terbuka lebar, matanya nyalang ketakutan. Maka ketika bayangan belang besar itu melayang menerkamnya, barulah otaknya memerintahkan untuk bereaksi. Kesadarannya yang muncul dalam saat tergenting, menggerakkan lidah dari mulutnya untuk berteriak keras bersamaan suara auman yang menggetarkan jantung. Tolong! Dua suara keras terlontar bersamaan. Teriakan ketakutan dari Suwarnasari dan suara auman seekor harimau belang yang sedang kelaparan. Sama-sama terkejut, pemangsa dan mangsanya mengeluarkan suara bersamaan yang membuat peburungan yang bercengkerama di pagi yang sejuk berhamburan merobos pepohonan melambung ke langit. Satu teriakan minta tolong yang aneh ditangkap oleh pendengaran sudah cukup membuat Arya Paningit terbang memburu ke arah suara jeritan ketakutan dan auman harimau kelaparan. Pengalamannya bertualang mengajarkan banyak pengalaman yang bisa terjadi kapan saja, gangguan atau bahaya dari alam liar. Jeritan itu mencetak dalam pikirannya bahwa Suwarnasari yang pasti dalam keadaan bahaya. Maka dia posnya semangat untuk melentingkan tubuhnya jauh ringan ke depan. Hanya dengan beberapa loncatan saja ia sudah melihat bayangan kuning belang melayang terbang mengawangkan kedua cakarnya dan membuka mulutnya yang lebar penuh gigi tajam panjang. Sedangkan dari arah samping, ia hanya bisa melihat Suwarnasari kembali mematung kaku, tidak bergerak sama sekali. Gemetar tubuhnya saja ia lupa. Dia mematung, menutup matanya, menunggu kematian dimakan harimau lapar itu. Waktu seakan berhenti bagi Suwarnasari. Begitu lama terasa, ia menunggu rasa kesakitan yang sangat siap mencapik tubuhnya yang mungil oleh kuku-kuku tajam harimau itu. Kemudian gigi-gigi tajam itu akan mengunyahnya. Namun yang ditunggu tidak terjadi. Gantinya yang bahkan terdengar harimau yang siap menerkam mangsa terpental balik karena mendapat 2 kali pukulan yang beratnya ratusan kati, menghantam telak, perut, dan pinggulnya. Ketika perutnya kena hantam, tubuhnya berputar terbalik dan pukulan kedua menghantam pinggulnya. 2 pukulan tinju selatan milik Arya Paningit bukan pukulan sembarangan. 2 pukulan sakti mampu membuat harimau dengan berat badan 2 kali lipat dari berat badannya terbanting dan terjerembat dengan luka yang tidak ringan. Harimau itu berbalik marah, merasa kesakitan dan terganggu karena mangsanya terlepas begitu saja. Sekali lagi dengan suara kemarahan bercampur kesakitan,
ia menubruk ke arah Arya Paningit yang sudah siap menghadapi serangan balasan dari harimau luka itu. Saat harimau meloncat tinggi, Arya juga tidak tinggal diam. Ia pun melesat memataki tubrukan harimau itu. Namun, sedikit menundukkan badannya mengambil titik kosong di bawah jalur loncatan harimau. Harimau menubruk hanya dengan naluri menyerang dan memangsa, namun Arya lebih cerdik memotong gerak. Ketika ia tepat di bawah harimau marah yang lembut itu, dilepaskanlah jurus tinju selatan pada level 8 yang lebih kuat. Akibatnya tangan kanan yang telah diisi jurus tinju selatan tepat menghantam perut harimau. Saking kuatnya pukulan, tubuh harimau itu terdorong terbang tinggi dan kemudian tubuh sebesar itu jatuh berderak menghantam pohon sebesar paha kaki. Tumbang karena tidak kuat menahan berat tubuh harimau yang seketika mati karena hancur isi perut dan dadanya. Semua peristiwa itu hanya terjadi dalam hitungan yang singkat. Suwarnasari hanya bisa menatap nanar saat ia membuka mata dan menyadari bukannya dirinya yang mati dimakan harimau, akan tetapi harimau besar itu malah mati dipukul Arya Paningit yang masih berdiri gagah membelakanginya. Otot-otot di kedua tangannya masih tegang setelah pertempuran singkat ini. Suwarnasari lolos dari kematian berkat pertolongan Arya Paningit. Akankah peristiwa ini mampu mempengaruhi perasaan Suwarnasari? Bagaimana dengan Arya Paningit? Apakah pertolongannya berpamrih? Bersambung.